Suatu ketika di tepi hutan yang rindang, berdiri sebuah pohon tua yang menjulang tinggi dan telah menjadi saksi bisu perjalanan waktu. Dahan-dahannya membentang luas, rimbun dan meneduhkan tanah di bawahnya. Di salah satu cabang tinggi pohon itu, seekor burung pipit kecil terlihat sedang membangun sarangnya dengan susah payah. Ia memilih tempat itu karena dekatnya sumber makanan di hutan, juga merasa cukup aman dan sejuk untuk ia beristirahat setelah lelahnya beraktivitas seharian. Burung pipit itu adalah makhluk kecil yang tekun, sabar, dan penuh kasih. Sarangnya dibuat dengan telaten dari jerami kuning, ranting halus, dan serpihan dedaunan. Pipit itu bermimpi suatu hari bisa membesarkan anak-anaknya di sana, mengajarkan mereka cara terbang dan bernyanyi di pagi hari. Namun, ia tidak tahu bahwa di balik akar besar pohon itu, seekor ular meringkuk di liang gelap. Ular yang sudah lama menempati tempat tersebut dan menganggap pohon itu sebagai wilayah kekuasaannya. Hari berganti minggu. Ketika burung pipit akhirnya bertelur, ia merasa bahagia dan bangga. Ia menatap telur-telurnya dengan mata bersinar, membayangkan suara-suara kecil yang akan mengisi sarangnya kelak. Tapi harapan itu hancur hanya dalam satu pagi. Saat fajar menyingsing, sekembalinya dari rutinitas mencari makan, ia mendapati sarangnya telah kosong. Cangkang telur-telurnya pecah berantakan. Pipit itu tercengang, perih dan bingung. Ia melihat sekeliling, dan dari tanah di dekat akar pohon itu, ia melihat ekor hitam panjang meluncur kembali ke liang akar. Ular itu melirik ke atas dengan tatapan sinis, dan Pipit pun akhirnya sadar siapa pelakunya. Beberapa hari kemudian, setelah memberanikan diri, Pipit itu turun dari sarangnya dan menghampiri liang ular. Dengan suara lirih dan hati-hati, ia mencoba berbicara. "Wahai ular, pilu hatiku melihat semua telurku telah engkau makan. Jika kamu mau bersepakat, aku bisa membawakanmu serangga kecil setiap hari. Tapi untuk selanjutnya jangan ganggu telurku lagi." Setelah hening sesaat, ternyata permohonan sang Pipit sama sekali tak membuat ular terharu. Sang ular hanya terkekeh, suaranya dingin dan meremehkan. Pipit itu memang terlalu kecil dan lemah untuk melawan. Ular itu menyeringai dan bergumam, "Apa yang bisa kamu lakukan? Kamu bukan elang, kamu bukan burung hantu. Kamu hanya pipit kecil yang bahkan bayangannya pun tak ditakuti siapapun." Mendengar semua hinaan itu, wajah Pipit menunduk. Bukan karena takut, tapi karena hatinya mendidih. Bukan hanya telurnya yang dihancurkan, tapi juga harga dirinya. Ia kemudian kembali ke sarangnya, diam tak bersuara. Tapi di dalam pikirannya, benih rencana balas dendam mulai tumbuh. Ia tahu kekuatannya bukan pada paruh atau cakar, tapi pada akal dan tekad. Namun, tragedi kehilangan telur itu ternyata tidak hanya terjadi sekali. Di musim berikutnya, kejadian yang sama terulang. Pipit bertelur kembali, dan lagi-lagi si ular datang di pagi hari. Kali ini bahkan dengan lebih bongah, menyerengai sambil berkata, "Ngapa kamu tidak belajar dari sebelumnya, wahai Pipit? Tempat ini bukan milikmu." Mata Pipit berkaca-kaca melihat telur-telurnya dimangsa di depan matanya. Tapi ia menatap ular itu dalam-dalam, tidak lagi dengan air mata, melainkan dengan tekad dan dendam. Ia menyadari tidak ada gunanya memohon pada mereka yang hanya tahu memangsa. Tidak semua bisa diluluhkan dengan kata-kata. Ada saatnya tindakan yang harus berbicara. Setelah kehilangan untuk kedua kalinya, burung Pipit tidak lagi menangis. Ia hanya diam, tapi siapa yang tak tahu jika kesedihan yang ia rasakan benar-benar menyesakkan dada.
Dalam diam ia mulai mengamati sekitar, memperhatikan gerak-gerik manusia, menimbang waktu, dan mencari kesempatan untuk melancarkan rencana yang telah ia susun dalam waktu yang tidak singkat. Rencana yang ia tujukan untuk membalas perlakuan si ular. Dan di suatu pagi yang cerah, burung pipit terbang lebih jauh dari biasanya, sampai ke arah istana kerajaan yang berdiri megah di balik perbukitan. Di sana ia melihat taman yang indah, para pelayan berjalan ke sana kemari, dan di tengah-tengah taman, seorang raja duduk di sebuah meja, mengenakan cincin warisan turun-temurun keluarga kerajaan, sebuah cincin yang melambangkan kekuatan dan persatuan kerajaan. Melihat kilau itu, Pipit kecil berhenti di udara. Sesuatu menyala dalam pikirannya. Ia tak punya cakar kuat untuk melukai si ular, tapi ia bisa melakukan sesuatu yang jauh lebih berharga dan menjadikannya alat untuk balas dendam. Ketika sang raja melepas cincin agung itu agar tak kotor ketika ia menyantap makan siangnya, dengan cepat burung pipit melesat mencuri cincin itu dengan paruhnya yang kecil. Burung pipit segera terbang menjauh menuju sarangnya di pohon tua di tepi hutan. Dengan denyut jantung yang lebih cepat dari biasanya, dalam paruh kecilnya, ia menggenggam cincin raja yang berkilau terkena cahaya pagi. Cincin itu terasa cukup berat bagi tubuhnya yang kecil, namun ia terbang dengan tekad yang lebih kuat dari beban logam mulia itu. Sang raja yang mendapati cincin yang sangat berharga itu telah dicuri, segera memerintahkan pengawal kerajaan untuk mengejar burung pipit itu. Tak peduli bagaimanapun caranya, cincin itu harus kembali ke hadapannya. Perintah sang raja tegas. Para pengawal pun segera berserakan, mengejar arah terbang si pipit. Suasana taman kerajaan menjadi riuh. Semua mata tertuju pada langit biru tempat burung mungil itu menghilang. Burung pipit itu terbang cukup jauh, namun beruntungnya masih terkejar oleh para pengawal, yang dimana sebenarnya si pipitlah yang sengaja melambatkan kecepatan terbangnya agar para pengawal itu bisa mengejarnya. Ia kembali ke pohon besar itu, menuruni dahan, lalu melayang turun perlahan-lahan menuju liang gelap tempat si ular tinggal. Dengan perhitungan cermat, ia melepaskan cengkeramannya. Cincin itu jatuh dengan bunyi berdenting, masuk langsung ke mulut lubang tempat ular itu bersarang. Beberapa saat kemudian, tanah terasa bergoyang pelan. Dari liang itu muncul kepala ular hitam yang besar. Matanya menyipit, mulutnya menyeringai penuh rasa penasaran. Ia mengendus-endus logam emas yang berkilau di dekat sarangnya. Namun saat si ular sedang memperhatikan benda yang telah mengganggu waktu istirahatnya itu, datanglah para pengawal yang sempat melihat pipit itu melepas cincin sang raja. Mereka melihat tepat di bawah pohon beringin, seekor ular tengah berada di dekat cincin raja yang mereka cari. Salah satu pengawal berteriak, "Itu dia cincinnya, tapi awas ada ular. Singkirkan dia, ambil cincinnya kembali," teriak komandan pengawal sambil mengangkat senjatanya. Melihat ancaman itu, si ular mendesis keras berusaha melawan. Namun tentu manusia bukanlah lawan yang sepadan. Ia gugur dengan hantaman senjata prajurit yang mematikan. Setelah memastikan ular itu tak bergerak lagi, salah satu pengawal mengambil cincin tersebut dan kembali ke istana dengan bangga, menyerahkan kembali cincin itu kepada sang raja tanpa tahu drama kehidupan yang begitu dramatis baru saja terjadi. Di lain sisi, Pipit terlihat diam, tapi di dalam hatinya bergemuruh rasa lega dan puas. Ia tidak menggunakan kekuatan untuk menang, tapi kecerdikan dan kesabaran. Ia tak berteriak membalas hinaan, tak juga membalas dendam dengan kebrutalan, tapi dengan strategi yang tidak terduga. Kini sarangnya telah aman. Ia bertelur kembali di musim berikutnya.
Dan untuk pertama kalinya, suara anak-anak pipit yang baru menetas terdengar merdu dari atas pohon. Hutan di sekitarnya menjadi saksi bahwa yang kecil bukan berarti lemah dan yang diam bukan berarti bodoh. Teman-teman, kisah ini tak mengajarkan kita untuk melakukan balas dendam, namun agar tak lagi meremehkan siapapun. Sebab mereka yang kita anggap remeh dan enteng pun bisa sangat berbahaya jika sudah diliputi dendam dan amarah. Tidak peduli bagaimanapun keadaan kita, mari kita saling menghargai satu sama lain. Semoga kita semua bisa menjadi lebih bijak dalam hal ini. Jangan lupa like dan tinggalkan komentar positif untuk mensupport kami agar semakin bersemangat berbagi video dan kisah bermanfaat lainnya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kisah berikutnya.